Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para guru yang mulia, para adik, para orang tua, para ibu, jamaah semua yang berbahagia. Alhamdulillah memasuki hari yang kelima. Kepada hari yang kelima ini kita sehat dan mudah-mudahan kita bahagia selalu mengkaji ilmu para ulama. Mari kita buka kajian kita pada hari ini pada halaman 5, dan ini pertemuan kelima, dan nanti kita kaji sampai halaman 6 supaya suruh lulus, karena ini ada 22 halaman dan pengajian kita 20 hari, dan nanti di akhir tanggal 20 kita akan khataman. Nanti bawa nasi kuning semua. Baik, mari kita buka kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di paragraf yang di bawah itu yang asani an-niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Asani yang kedua, ya, dari perkara yang wajib, yang johir, yang harus diketahui. Asani yang kedua, an-niyatu, niat. Wala budda, wajib, ikuli lailatin, setiap malam, min niyatin, niat. Di sini ada dua kata yang tidak diterjemahkan, ya. Wala budda, wajib, cukup begitu. Wawnya kita abaikan. Wala budda, wajib, likuli lailatin, setiap malam, min niyatin, dari niat. Minnya kita buang, tak masalah. Min niyatin, niat. Mubayyatatin, ya, pada malam hari. Muayyanatin, yang tertentu. Jazimatin, yang mantap. Jadi niat itu ada 3 syarat. 1, mubayyatatin, pada malam hari. 2, muayyanatin, spesial, khusus, tertentu, niatnya tertentu. Lalu jazimatin, mantap, penuh dengan keyakinan. Ini yang dieksplor, diungkap oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi masalahnya niat kita selama ini sudah mubayyatatin belum? Malam hari ya sudah. Sudah muayyanatin belum? Nanti kita akan bahas. Sudah tertentu belum? Rasanya sudah. Jazimatin, ya, sudah mantap belum? Kata orang Jawa antap, ya. Mantap bukan antap, kata orang Jawa. Ya. Nah, ini 3 nih syarat niat itu 3. Mubayyatatin, muayyanatin, jazimatin. Titik sampai di situ. Kalau andai saja, kalau andai kata nawa seseorang niat ayyasuma, puasa,
Syahra Ramadana, bulan Ramadan. Dab'atan wahidatan, sekali ayat. Tahu membeli apa menjual? Apa membayar? Membayar ya. Dab'atan wahidatan, sekali bayar. Tapi gak enak kalau di zaman satu sekali bayar saja, man. Ya saja. Mentang-mentang dapat itu membayar, sekali bayar. Maksudnya sekaligus. Ya, jadi bahasa Arab memang saya sering bilang, memang kita harus ada rasa nih menerjemahkannya. Dab'atan wahidatan, sekali bayar. Benar juga sih sebetulnya. Sekali bayar. Jadi sebulan cuma bilang sekali, kan sekali bayar berarti kan? Ya, dab'atan wahidatan, sekaligus. Niatnya cuma sekali untuk 1 bulan. Ini Imam Syafi'i ya. Kalau imam yang lain nanti membolehkan. Nah, kita tidak bicara imam yang lain, kita bicara Imam Syafi'i. Karena Imam Al-Ghazali al-Madhabi Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun beliau dikenalnya begini. Ya, beliau dalam konteks tasawufnya beserta dengan Junaid Al-Baghdadi ini masuk ke dalam tasawuf aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang secara fikih mengikuti fikih Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian secara kalam mengikuti Al-Imam Al-Maturidi. Nah, teman-teman Ustaz Hairullah, kitabnya ada lagi Ustaz, habis intaha. Ya. Nah, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, saya menemukan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitabnya siapa tuh? Al-Habib apa yang matanya buta, yang dari Hadrami? Al-Haddad. Al-Atos. Enggak, yang dulu. Al-Habib Al-Atos. Itu yang itu ya. Yang 80 tahun usianya. Al-Hadrami. Nah, cirinya adalah pertama secara fikih beliau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua secara kalam, ilmu kalam kita mengikuti Al-Imam Al-Maturidi. Nah, secara tasawuf kita mengikuti Al-Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Itu 3. Itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya ke Imam Syafi'i, kalamnya ke Al-Maturidi, tasawufnya ke Al-Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi. Nah, tasawuf Al-Imam Al-Ghazali disebut dengan tasawuf sunni atau tasawuf amali. Ya, tasawuf sunni atau tasawuf amal. Ini 3. Sekedar ini aja informasi. Jadi tidak pernah. Bagaimana kalau ada orang niat puasa Ramadan dab'atan wahidatan lam yakfihi, maka tidak cukup. Niatnya itu tidak cukup. Wa huwa alladzi, inilah yang bukan wahwa dan dia alladzi, yang kita bingung dianya yang kemana kalau dibilang dia ini. Makanya saya bilang wa huwa alladzi, inilah. Bisa dipahami langsung ya. Alladzi, yang ya. Anaina, kami maksud biqaulina, dengan ucapan kami kulla lailatin. Jadi kata-kata likulli lailatin ay kulla lailatin maksudnya unggal malam niatnya itu. Wa huwa alladzi, inilah yang
alaina kami maksud bikaulina dengan ucapan kami kula lailatin setiap malam. Gitu. Selesai itu sampai di situ satu konsep. Walau andai kata nawa seseorang niat bin nahari di siang hari, apa kata Imam Ghazali? Lam yujzihi saumu Ramadan. Apabila ada orang niat puasa bin nahari di siang hari, lam yujzihi maka tidak mencukupi. Ya, niat itu ya niatnya saum Ramadan, puasa Ramadan. Jadi apabila ada orang niat puasa Ramadan, ini mau dibaca nawa sauma Ramadan juga boleh. Walau andai kata nawa seseorang niat binahari pada siang hari, lam yujzihi tidak cukup. Ya, niat apa? Sauma Ramadan. Jadi maf'ul dari kata nawa. Bisa begitu ya? Mana banyak alim Ustaz Jar. Bisa begitu ya Ustaz Jar ya? Saya. Ya, nawa kan nggak ada itunya tuh, nggak ada maf'ulnya kan? Maf'ulnya sauma Ramadan. Kalau di pesantren dulu yang namanya baca begini nih, kita masing-masing saling beradu pendapat. Oh ini nggak bisa nih, ini jadi makmum stop begini itu. Dulu waktu saya masih nyantren, kita ribut sama teman-teman sendiri. Kalau saya begini, harus begini gitu. Akhirnya kan gitu saja latihan lebak gitu kan. Sampai kemudian puluhan tahun kemudian, saya punya grup. Nah, kakak kelas saya yang ahli bahasa Arab debatin, coba tentukan kalimat yang salah dari bacaan ini. Karena saya masih ingat, langsung di grup itu saya bilang ini harus baca dulu, begini, kalau saya sebutin begitu, ya resep aja nebak, gitu kan? Nebak mana yang salah, mana yang benar gitu. Nah, santri ini di dalam akhir kita ajarin begitu. Mudah-mudahan pada bisa ya, anak-anak ya, santri ya, mudah-mudahan pada ngerti ya. Mudah-mudahan yang ngajar Nahwu Shorof saya, Ustaz Jar, Ustaz Wisnu, Ustaz apalagi di sini ada Ustaz Teguh yang mengajarkan mereka Nahwu Shorof. Nah, walau nawa andai kata seseorang niat bin nahari lam yujzihi, maka tidak cukup niat pada siang hari itu saum Ramadan, puasa Ramadan. Wala saumal fardhi. Ini mau dibaca saumu juga bisa rasanya. Jadi bagian dari yujzi. Ya wala saumul fardhi. Begitu pula puasa fardu. Jadi kalau puasa Ramadan dan puasa fardu, misalnya, ya niatnya pada siang hari lam yujzi, enggak cukup niat itu. Ya, puasa Ramadan udah jelas, puasa fardu apa? Puasa qada misalnya. Jadi kalau puasa qada niatnya di siang hari tidak boleh. Illat tatawu'a, kecuali ya puasa sun. Ya, jadi saya lebih suka baca saum Ramadan wala saumul fardhi, lebih enak itu rasanya. Nah, jamaah yang mulia, jadi apabila puasa Ramadan dan puasa wajib, lalu kemudian niatnya di siang hari, lam yujzihi, tidak mencukupi niatnya itu. Illat tatawu'a, kecuali puasa sunnah. Jadi puasa sunnah niatnya boleh siang. Kata siapa? Ini aja kita rujuk kata Imam Al-Ghazali, selesai deh.
Makanya Nabi pernah, Aisyah punya makanan, kagak bang, ya udah saya puasa. Bener nggak itu? Berarti niatnya siap kan? Kalau kita malu punya makanan, kagak. Emang malu. Kira-kira bagaimana Pak? Fadol. Gimana kira-kira? Nyari sudut dulu gitu ya. Ya, wa huwa allati inilah yang alaina kami maksud bikaulina dengan ucapan kami mubayyatatin tertentu. Maaf, mubayyatatin pada malam hari. Mubayyatatin pada malam hari. Kalau lailatin sudah tuh. Kuli atau kula lailatin sudah tadi. Nah ini mubayyatatin niatnya kudu malam hari. Jelas kayaknya nih ya. Walau andai kata nawa seseorang niat as-sauma puasa mutlakotan saja. Ya. Kadang-kadang kalau di terjemahan buku itu mutlakotan mutlak, kita masih belum paham tuh. Andai kata seseorang niat puasa mutlak, bingung kita, apa sih maksudnya puasa mutlak? Nah, saya coba nih berpikir apa sih terjemah mutlak yang enak, yang orang paham. Maka saya bilang begini, andai kata ada orang niat puasa saja, jadi cuma niat puasa saja, nggak nyebut Ramadan, nggak nyebut besok, nggak nyebut apa, mutlak saja. Jadi mutlak itu dalam kitab-kitab lebih enak kita terjemahkan saja. Khotbah, ya, andai kata ada orang niat puasa saja, ya, gitu. Awil fardo, atau dia cuma bilang puasa fardu saja. Saya niat puasa, saya niat puasa fardu cuma segitu. Dia bilangnya awil fardo mutlak pekan. Ya, andai kata ada orang niat puasa saja atau fardu saja, lam yujjihi, niatnya itu tidak cukup. Ya, kalau puasa apa, fardunya fardu apa? Gitu. Ya, puasa Ramadan. Ya, hatta sehingga atau hingga, ya, hatta hingga yanwiya, karena ada hatta yanwiya sampai ya, ia mengucapkan faridatallahi azza wa jalla, sampai dia bilang apa? Puasanya itu karena Allah. Gitu. Harus jelas gitu. Ya, sauma, nah Pak bilang lagi nih, sauma Ramadana, bahwa puasanya itu fardu karena Allah, dan puasanya itu puasa Ramadan. Makanya niat, ya, di dalam kitab Fathul Qorib itu niat puasa itu jelas banget tuh dalam kitab Fathul Qorib itu. Ya, Fathul Qorib itu adalah komentar atau syarat dari takrib. Ya, kalau takrib karya Syekh Abu Suja, kalau Fathul Qorib karya Syekh Al-Ghazi. Ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tahu ya, Ustaz ya. Karena itu fikih kita. Lalu kemudian Fathul Qorib dihasiahin atau dikomentari lagi menjadi agak tebal dikit Kifayatul Ahya. Walau lalu andai kata nawa seseorang niat Lailatas Syakki, malam yang ragu, besok masih puasa apa enggak,
begitu, udah lebaran atau belum, ayasuma qadam, ya, untuk berpuasa besok. In kana min Ramadana, ya, ini ya. In kana min Ramadana, jika nyatanya itu memang masih bulan Ramadan, lam yujzihi niatnya. Jadi kalau ada orang ragu-ragu, ya, niat pada malam Sabtu apakah besok Ramadan atau tidak, dia niat puasa besok, tapi niatnya itu malamnya itu masih bulan Ramadan. Nah, lam yujzihi, tidak mencukupi niatnya. Apa alasan Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali? Fa innaha laisat jazimatan. Dibaca jazimatan karena ada laisat di depan. Sepakat ini ya? Laisat jazimatan. Itu artinya karena, ya, laisat jazimatan, niatnya tidak mantap. Gitu. Ya, jadi dia tetap, walaupun besok ini misalnya dia besok syak, ini besok puasa, besok sawal atau belum atau bukan, niat mah harus mantap. Ya, niatnya tetap harus mantap. Supaya apa? Jazimah, supaya mengandung 3 unsur tadi apa? Mubayyanatin, muayyanatin, jazimatin. Kalau niatnya kayaknya besok puasa apa ya, tapi niat itu jangan ragu-ragu, tetap niat saja. Karena niatnya masih niat tempat niatnya, waktu niatnya masih di bulan Ramadan. Kalau tidak, berarti tidak jazimah, tidak mantap. Sementara kata Imam Al-Ghazali syaratnya itu 3, mubayyanatin, muayyanatin, jazimatin. Seperti itu. Ya. Illa ayyastanida. Nah, kecuali dia ayyastanida menggantungkan niat itu, atau niat itu digantungkan ila kepada qauli syahidin adilin, kepada seorang syahid, saksi adilin yang adil. Gitu. Niatnya sah. Tapi kalau keraguan itu ada pada dirinya, ini tidak sah. Tapi kalau misalnya keraguan itu atau ketidakraguan itu disandarkan kepada satu syahid, satu saksi adlin yang adil, maka boleh. Artinya ada informasi lah dari Thomas Jamaluddin, kira-kira begitu bahasa gampangnya. Tahu Thomas Jamaluddin? Profesor Thomas Jamaluddin. Dari beliau kita tahunya itu boleh. Gitu. Ya. Profesor Thomas Jamaluddin itu dulu kerja di Lembang. Kalau sekarang di BRIN. Ya, beliau sering nulis di Republika. Saya banyak banget baca tulisan Thomas Jamaluddin. Saya sampai pernah ingin coba-coba nulis tentang hilal. Coba-coba tulis tentang ini, tapi rasanya kurang pede karena saya nggak menguasai ilmu palak tuh, yang ilmu preman. Ilmu palak preman bukan? Daripada bengong nih, biar ketawa deh. Ya. Padahal palak itu terjemahnya terbelah loh. Iya, palkul itu terbelah. Palkul bahri, laut yang terbelah, atau membelah laut. Nah, ini jamaah yang berbahagia.
wa ihtimalu ghalatil adli, kemungkinan ghalatil adli, kelirunya atau salahnya orang yang adil, au kidbihi, atau orang yang adil tadi bohong, nggak jadi adil orang itu. Bisa jadi orang adil bohong kan? Ya, bisa jadi ya, orang adil tadi bohong. Jadi wa ihtimalu, kemungkinan ghalatil adli, ya, orang yang adil itu salah, au kidbihi, atau berbohong, abdullah yubtilu la yubtilu al jazma, tidak membatalkan apa? Keyakinan. Kita nih udah yakin banget nih menurut orang yang adil tadi bahwa besok memang masih puasa. Ternyata orang yang adil itu bohong. La yubtilu al jazma, itu tidak menggugurkan apa? Keyakinan kita. Gitu. Persoalan dia bohong atau dia keliru atau dia salah, itu tidak harus kemudian menggoyahkan keyakinan kita. Gitu. Ini kan ihtimal. Apa ihtimal? Kemungkinan. Ihtamala yang tamilu. Gitu. Banyak tuh istilah fikih yang kita dapat akhirnya. Ya, alhamdulillah ngaji. Ini ngaji 20 hari, rega ngaji 5 bulan. Karena kita ngaji biasa seminggu sekali. Nah, 20 hari ngaji di Ramadan, rega ngaji atau ekivalen dengan ya 50. Ustaz, teman-teman kan orang Jawa, rega itu sama dengan ekivalen. Ini jauh dari Beji nih ya. Ustaz Mabir dari Ciputat, lebih jauh lagi. Masya Allah. Nah, Kong ini dari Bapenas nih kok. Kong, tidur ya? Ya, kita meresep aja ini ya. Dapat paham mudah-mudahan. Au yastamidu ila istishabi halin, atau disandarkan, digantungkan pada keadaan yang sesuai dengan kenyataan. Istihab itu artinya apa ya? Kalau bahasa akomodasi. Kalau bahasa aslinya sesuai, dekat, teman juga bisa. Anak astahib ilaika, saya mengaku kamu atau saya minta berteman, istihab namanya. Tapi kan nggak harus begitu terjemahinnya kan? Jadi atau misalnya niat tadi disandarkan kepada ya keadaan yang biasa terjadi. Kasaki misalnya, seseorang ragu fi lailatil akhirati min Ramadana, apakah besok hari terakhir Ramadan apa tidak? Ya, apabila itu disandarkan kepada ya ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. Istihab itu lebih gampangnya pengetahuan aja. Ya, jadi apabila itu disandarkan pada pengetahuan, jadi kalau bintang begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau awan begini akan begini, kalau bulan begini akan begini misalnya, itu namanya istihab. Istihab biha alim. Disandarkan kepada pengetahuan ya, tertentu, ya, mengenai apakah besok akhir Ramadan atau tidak. Berdasarkan ilmu pengetahuan menyandarkannya, apa hukumnya? Kata Imam Al-Ghazali, pada lika layam na'u jazman niyati, maka itu tidak ada masalah ya, dan tidak menggugurkan keyakinan nih. Kalau satu pada lika maka Indonesia itu layam na'u, tidak melarang jazma, keyakinan, an-niyati, niat. Itu kalau cara dulu terjemahinnya. Pada lika maka demikian itu ya layam na'u, tidak mencegah jazma,
keyakinan an-niyat ini niat. Kalau kita tidak enggak masalah tuh keyakinan niat tidak gugur. Ya. Aw yastanidu ila ijtihadin, atau dia menyandarkan niatnya itu ila ijtihadin berdasarkan ijtihad. Ijtihad ini bisa diterjemahkan penelitian di sini, istiqra. Ya. Jadi kalau kita au yastanidu ila ijtihadin au istiqra'in. Imamuna al-Imam Asy-Syafi'i itu ketika beliau menulis tentang haid, beliau melakukan penelitian. Dalam bahasa Arab penelitian namanya istiqra. Ya asalnya qira'a sih, membaca. Tapi gara-gara ditambah dengan hamzah, ditambah sin, ditambah ta, penelitian membaca yang teliti banget. Maka kemudian bukan membaca, meneliti. Kalau qira'a membaca, tapi kalau ditambah hamzah, sin, ta, lebih dari membaca, namanya meneliti. Ini bahasa Arab hebatnya begini, ya Ustaz ya. Hebatnya begini bahasa Arab. Nantilah kita belajar apa fungsi misalnya satu tambahan hamzah, apa fungsi satu tambahan sin, apa fungsi satu tambahan ta dalam bahasa Arab. Ternyata itu fungsinya hebat. Gitu. Misalnya Zahaba Ahmad, gitu. Ahmad pergi. Kalau ada haba Ahmad, kudu ada maf'ulnya. Muhammad dan misalnya. Ya, kalau Zahaba Ahmad, Ahmad pergi. Ya pergi kan tidak membutuhkan objek. Intransitif kan. Tapi kalau ada haba Ahmad, Ahmad memergikan. Memergikan siapa? Gitu. Harus ada objeknya gitu. Makanya dahaba tidak memerlukan objek atau intransitif, adhaba memerlukan objek atau transitif. Dahaba itu apa namanya itu? Ya, lazim, kemudian adhaba mutaat. Kata santri begitu. Tapi saya tambah transitif, intransitif supaya ada perbanding ya, dengan bahasa Indonesia. Nah, ini jamaah yang mulia. Jadi apa? Jadi gimana? Berdasarkan ijtihad atau penelitian. Kal mahbusi bil makmurati, seperti niat mahbusi itu tawanan atau orang yang dipenjara, ya, bil makmurati, di bawah tanah, tempat sekabehnya tanah, kira-kira begitu, tempat yang seluruhnya tanah, maksudnya di bawah tanah, di bawah tanah. Jadi misalnya tentang niat seorang tawanan di bawah tanah bagaimana? Kan dia nggak tahu apa-apa. Nah, ida apabila golaba ala zonihi, diduga golaba kuat, ya, apabila diduga kuat atau apabila condong ala zonihi berdasarkan ya sangkanya, duhulu. Nah ini duhulu ini jadi apa nih? Duhulu Ramadana, masuknya bulan Ramadan, biijtihadihi, dengan ya penelitiannya itu atau dengan istihadnya itu, pasakkuhu la yamna'uhu minan dunya, maka keraguannya itu la yamna'uhu minan niyati, tidak mencegah niatnya, artinya tidak menggugurkan niatnya. Jadi keraguannya itu tidak menggugurkan niatnya. Mengapa? Sebab dia menyandarkan duhulu Ramadan, masuknya bulan Ramadan itu biijtihadin, ai bi istiqra'in,
berdasarkan ijtihad atau penelitian, pengetahuan yang dia dapat. Makanya ijtihad itu kalau betul dapat 2 pahalanya, kalau salah dapat 1. Ini kata kita nih kelompok Ahlus Sunnah nih. Kita kalau kata yang bukan, kalau kata kita kalau ijtihad itu salah masih dapat 1. Benar dapat 2. Makanya harus jadi mujtahid nih kita. Jadi mujahid juga dan jadi mujadid juga. 3 tuh. Mujtahid, mujahid itu perang. Mujadid itu ada pada diri Al-Imam Ibnu Taimiyah. Mujahid dia orang ikut perang di Afrika. Mujadid dia pembaharu. Mujtahid juga. Tapi dikenal beliau sebagai mujadid sebetulnya. Kiranya 1 barang lagi mesti ya? Atau 2 peraturan? Wa mahmakana. Makana terjemahnya apa ya? Jika. Ya. Jadi wa mahmakana jika. Saatkan seseorang ragu lailatas syakki pada malam, dibaca lailata karena jorok. Lailatas syakki pada malam syak. Lam yanfa'hu jajmuhu an-niyata bil lisan. Maka niatnya ya secara lisan saja tidak berguna, agar tidak cukup. Jadi jika seseorang ragu pada malam syak, besok puasa apa kagak, besok masih Ramadan apa kagak, lalu kemudian dia niatnya cuma sekedar lisan, maka lam yanfa'hu tidak berguna niatnya itu. Kalau kata kita nggak sah. Jadi kalau niat hanya dengan lisan tidak sah. Ragu nih niat dengan lisan tidak sah. Apa alasan Imam Ghazali? Fa inna niyata mahalluha al-qalbu. Karena niat tempatnya di hati. Jadi kalau ragu hanya niat dengan lisan nggak boleh. Sebab mahal atau tempat niat adalah wala yutasawwaru, bukan piha, ini pihi kayaknya. Pihi jadmul qasdi ma'asyaki. Ini sebenarnya sebelum la ini ada wa mahmakana la gitu. Jadi mahmakananya dibuang. Wa mahmakana la yutasawwaru bihi, apabila ya tidak kelihatan bihi ya di dalam lisannya. Maksudnya apa? Dia ya apa namanya, apabila ucapannya itu hanya di lisan ya, kemudian keraguannya hanya di lisan, kira-kira begitu terjemah mudahnya. Kama lau qala, kama sebagaimana lau andai kata qala ada yang bilang bi wasti Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan, asumu godan in kana min Ramadana, aku berpuasa besok kalau besok masih bulan Ramadan. Gitu. Jadi kalau keraguannya hanya di hati, boleh. Gitu. Kebalik ya. Kalau keraguannya hanya kalau keyakinannya, saya ulangi, kalau keraguannya hanya di lisan, boleh. Tapi kalau keyakinannya hanya di lisan, tidak boleh. Jelas ya? Jadi kalau keyakinannya hanya di lisan tidak boleh.
Tapi kalau keraguannya hanya di lisan, boleh. Kita ragu nih di lisan, boleh nggak? Boleh, asal hati kita mantap. Kita mantap nih di apa? Di lisan, nggak boleh. Karena mahal niat itu, tempat niat itu hati. Kira-kira begitu maksudnya, biar gampang aja nih. Karena sebagaimana qala ada orang berkata, fi wasti Ramadana, di pertengahan Ramadan, asumu godan, aku puasa. Nah, mana ragunya nah? In kana min Ramadana, berarti kan itu ragu dia. Padahal itu kan fi wasti Ramadana, bagaimana mungkin besok bukan Ramadan? Artinya omongan in kana min Ramadana itu kan yang ragunya di mulut kan? Ya kan, ragunya di mulut, bukan di hati. Kenapa bukan di hati? Fi wasti Ramadan, pasti besok masih Ramadan. Setengah-tengah Ramadan sih ngomongnya. Aku lihat puasa nih besok, kalau emang ngomong kapan? Tengah-tengah Ramadan. Kalau besok Ramadan, secara lisan dia kan ragu kan? Tapi secara hati dan kenyataan ragu nggak dia? Emang besok baru tanggal 16? Ini lagi Imam Ghazali lagi ngajarin kita nih supaya cerdas gitu loh. Ya, seperti itu. Ya. Fa inna dzalika la yadurruhu, itu tidak masalah. Kadang-kadang fa innahu la yadurruhu itu tidak menimbulkan mudarat. Ya, kayaknya sih boleh begitu. Tapi kalau saya pengen fa innahu la yadurruhu itu tidak masalah. Lebih jelas ya kalau gitu kan. Ya, hal itu tidak menimbulkan mudarat, kayaknya gimana gitu ya. Ya, tapi kalau kita bilang Pak Innahu la yadurru itu tidak masalah, kan jelas. Jadi kalau ragunya di lisan, boleh. Pak Innahu la yadurru. Jelas ya, Mah ya? Apa alasan Imam Al-Ghazali niat yang ragu hanya selepas hati dianggap boleh? Li'annahu tardidu labjin, karena tardidnya itu, keraguannya itu labjin, hanya selepas hanya selepas lapan, hatinya maka ragu baru 16 kok gitu. Jadi ini alasannya Pak Innahu, karena sesungguhnya ya hal itu, niat tadi itu tardidu labjin, keraguannya tardidnya itu dari kata roda ya, labjin selepas omong wa mahalu niyati ya, sementara hatinya la yutasawwaru bihi taraddud, sementara hatinya atau di dalam hati tidak ditemui taraddud, keraguan. Yutasawwaru itu ditemui, didapati atau tergambar. Kalau asalnya mah tergambar saja ya. Cuma jangan terjemahin mutlak mulu ya, pusing kita. La yutasawwaru, tidak terlihat, tidak tergambar, tidak ada, tidak nampak. Fihi, di dalam hatinya taraddud, keraguan. Jadi tardidnya hanya di lafaz, sementara mahalu apa itu? Mahalu niat yaitu hati tidak ragu. Jadi nggak apa-apa, itu kata Imam Ghazali. Bahkan kuat ya, niat itu kotiun pasti. Mengapa? Bi'annahu min Ramadan, sebab besok masih bulan Ramadan. Tanggung nih kalau nggak dibaca, sebab kita pengen besok asal isu ya. Waman barang siapa nawa niat puasa lailan pada malam hari, summa kemudian akala dia makan, lam tufsid, niatnya tidak rusak. Maksudnya niatnya tidak apa? Tidak batal. Orang niat nih
pada malam hari, mestinya dia harus Makan banyak lagi. ya. Maka niatnya langsung, niatnya tidak rusak. Maksud niatnya tidak batal nih, tadi mestinya makan. Enggak, makan tidak membatalkan nih. Ada baik belum berjari ya. Kadang-kadang yang ada yang pusing kalau kita nggak ngerti, ada yang udah kita ngerti pakai dibilangin. Kan begitu ulama tuh. Ini maksudnya bercanda. Jadi jangan tinggi terus, yang rendah-rendah pun dikasih. Kayak Imam Syafi'i kan unggal berdebat sama orang bodoh kan kalah terus. Tapi setiap kali berdebat dengan orang pinter nggak pernah kalah. Karena hati-hati tuh kalau ada orang pinter, kemudian kita lawan dia. Dia ngalah, jangan kita kira. Karena dia nganggap ini mah bukan tadi. Baik. Terakhir. Walau andai kata nawat imro'atun di bawah dibilang nawat ada tahta bisa kan imro'atun di dunia. Ya. Apabila seorang perempuan niat bil haid di saat haid, summa kemudian tahuran ada tahta bisa lagi. Ia suci. Qoblal fajri sebelum fajar, sohha saumuha. Maka puasanya sah. Ya, niatnya waktu masih haid sebelum fajar kemudian tiba-tiba dia suci, ya berarti kan sebenarnya kalau memang dia enggak suci maka enggak boleh puasa. Artinya apa? Enggak usah mengulangi niat. Gitu. Jadi ketika haid dia niat puasa, kemudian sebelum fajar dia suci, nggak usah mengulangi niat. Kalau sucinya sesudah fajar mah ya nggak boleh puasa. Sudah fajar kok. Katakanlah udah subuh 30 menit misalnya. Udah 30 menit. Udah lewat kan? Ya, karena ada waktu yang dia nggak berpuasa itu. Gitu. Nah, jadi nggak perlu mengulangi niat. Gitu. Sohha saumuha, puasanya sah walaupun tidak mengulangi nih niat, walaupun niatnya ketika waktu haid. Ini ibu-ibu nih. Kalau nanya bagaimana kalau ada orang lagi haid lalu niat puasa besok, kemudian sebelum fajar dia suci, apakah perlu mengulangi niatnya? Apa sah puasanya kalau nggak mengulangi niatnya? Baca karya Imam Al-Ghazali ini di paragraf terakhir. Itu namanya berfatwa, menjawab berdasarkan ilmu. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita sehat dan kita bisa bertahan sampai akhir Ramadan, puasa dan dapat pahala, dan kita juga bertahan sampai 20 hari di tanggal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Fatahu ya Allah ya Ma'bud ya Muhammad ya Karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Allahumma barik Muhammad wa ala ali Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamna sighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wal ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu
bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya karim ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.